Oke. Halo sore Dream Warriors. Oke. Oke. Saya accept dulu ya. Oke. Halo. Halo, hai Halo Dream Mod. Warriors. Modi apa kabarnya nih Mod? Baik, Mas Oke. Aziz. Baik. Mod, banyak Dream Warrior yang penasaran nih. Modi saat ini sedang ada di Indonesia kah atau sedang ada di Amerika nih Mod? Aku kebetulan lagi ada di Indonesia, lagi liburan musim panas, dan Oke. sebentar lagi sih akan kembali ke sana untuk melanjutkan studi, tapi untuk sekarang aku lagi di Indonesia. Oke, tuh buat Dream Warriors nih yang pada penasaran tadi nanya ke kita, Kak Maudinya sedang ada di Indonesia saat ini. Oke, Maudi, Dream Warriors, saya izin terlebih dahulu. Barusan tim Kejar Mimpi baru menerima berita duka. Jadi salah satu pembicara inspiratif kita yang baru selesai mengadakan sesi live, Raka Gema, ibundanya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Gitu. Jadi untuk Dream Warriors, ya, untuk Dream Warriors yang beragama Muslim, mohon untuk sampaikan Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Nina Yasmina, gitu. Untuk yang beragama non-Muslim bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, gitu. Oke, mau saya izin buka dulu ya sesi kita sore hari ini. Oke, Ya, oke. Halo Dream Warriors, di situasi yang serba terbatas ini tidak menyurutkan tim Kejar Mimpi untuk berbagi semangat dan motivasi untuk Dream Warriors di seluruh pelosok negeri dalam mengejar mimpi. Nah, Kejar Mimpi Leaders Camp tahun ini hadir secara online untuk bersama-sama mengisi semangat kemerdekaan melalui talk show penuh inspirasi, di mana akan hadir para speaker hebat dan kalian diharapkan bisa belajar dan terinspirasi untuk tidak mudah menyerah dalam mengejar mimpi. Nah, Dream Warriors, berbicara mengenai sosok inspiratif atau sosok yang kalian anggap sudah sukses gitu. Tentunya kalian akan merasa terkagum atau terpesona gitu. Namun, di balik semua itu, di balik suksesnya pencapaian mereka, jatuh bangunnya perjuangan mereka dan kegigihan mereka yang luar biasa, tentu dong banyak rintangan dan halangan yang tidak kita ketahui. Tentunya kalian pengen tahu kan perjuangannya seperti apa dan gimana gigihnya mereka dalam mengejar mimpinya. Nah, di hadapan kalian nih sudah hadir salah satu sosok inspiratif kita sore hari ini yang biasanya nih selalu ditunggu-tunggu nih di sesi Kejar Mimpi Leaders Camp secara offline nih. Nah, di hadapan kita semua sudah hadir ada Maudi Ayunda. Halo Maudi, boleh disapa lagi nggak Maud? halo. Oke, Gimana, Mas? boleh disapa lagi Oh di iya, Warriors-nya Maud? halo Dream Warriors, semoga semuanya baik-baik saja, tetap semangat, walau pastinya kita semua sedang bersama-sama menghadapi situasi yang sangat unik ini, pandemi ini, semoga tetap positif dan tetap semangat ya hari-harinya. Amin. Oke, berbicara mengenai Kejar Mimpi Leaders Camp nih, Mod. Biasanya kan Maudi itu bareng sama kita gitu kan. Sejak Benar. dari 2017 gitu kan, kita pergi ke berbagai kota untuk mengamplifikasi semangat kejar mimpi ke pelosok negeri. Nah, Betul. namun tahun ini tuh sedikit berbeda nih, Mod. Kita mengadakannya secara online karena kita sudah tidak boleh nih melakukan kegiatan offline untuk sementara waktu. What do you think with this Kejar Mimpi Leaders Camp online, Mod? Menurut aku ini ya salah satu bentuk inovasi juga ya, maksudnya walaupun kita sekarang memiliki keterbatasan, nggak bisa keluar kota dan nggak bisa berkumpul dengan jumlah orang yang banyak, ternyata dengan teknologi dan dengan kreativitas bisa ada cara lain gitu yang mungkin malah jadi ada banyak positifnya juga. Teman-teman yang nggak di kota tersebut yang tidak bisa hadir malah sekarang bisa ikutin Kejar Mimpi Leaders Camp. So, aku sedih tentunya karena tetap beda ya kalau misalnya kita Iya, ya, bertatap muka, mendapatkan betul. energi dari orang-orang banyak. Biasanya juga ada nyanyi-nyanyi dikit dan ada workshop biasanya kita ya Mas ya. Betul, Um, betul. Mungkin kali ini jadi kurang bisa melakukan itu, tapi jadinya bisa ketemu sama semakin banyak orang. Jadi Iya. ya tetap positif. Oke, jadi hikmahnya itu kita bisa semakin merich lagi audiens kita ya, Mot ya, gitu. Yes, Oke, yes. nah lanjut ke tema sesi kita kali ini bareng Maudi, Dream Warriors. Jadi temanya itu adalah keren itu punya mimpi nggak cuma satu gitu. Bener nggak, Mot? Betul. Oke,
Berbicara mengenai mimpi nih, Mod. Kita tahu bahwa salah satu mimpinya Maudi untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi akhirnya terwujud gitu. Dengan menjadi salah satu mahasiswi Stanford. Nah, lantas banyak orang penasaran nih, terutama Dream Warriors nih, yang penasaran dengan kehidupannya Maudi di sekolah barunya itu seperti apa sih, Mod? Boleh cerita ke kita nggak, Mod? Boleh. Oke. Jadi mungkin mau sharing sedikit teman-teman. Sekarang ini aku lagi menempuh studi di Amerika Serikat, khususnya di Stanford University. Sekarang sudah jalan setahun, jadi tinggal setahun lagi. Programnya sendiri 2 tahun. Oke. Dan pengalamannya so far sebenarnya sangat menyenangkan. Program MBA itu biasanya sangat interaktif, sangat banyak kelas-kelas yang experiential. Jadi salah satu contohnya itu mungkin ada kelas-kelas yang kita justru role play. Jadi kita diajarkan komunikasi, bagaimana caranya hiring orang, memecat orang, meminta maaf, itu semua diajarkan. Jadi itu satu contoh aja ya, maksudnya menurut aku pengalaman yang cukup unik. Di luar itu kampusnya juga indah sekali. Memang secara architecture itu nggak sebagus waktu aku S1, waktu di Oxford dan lain-lain, tapi cuacanya itu memang indah sekali ya, pas banget. Percampuran antara panas dan angin dan semilir dan lain-lain enak banget. Jadi aku kalau di sana tuh suka piknik, suka apa. Ya tapi karena misalnya COVID ini memang tentunya ada banyak perubahan ya. Yang tadinya kelas-kelasnya itu harus experience face to face, sempat kemarin berubah jadi online semua, Mas. Dan itu cukup berat karena cukup kontras gitu ya, dari interaktif sekali sampai jadinya agak-agak kita harus beradaptasi dengan interaksi yang lebih minimal gitu. So begitulah, tapi ya tetap seru. Tetap seru ya. Mulai online-nya itu dari bulan apa tuh, Mod? Sekolah kuliahnya gitu. Mulai dari bulan Maret ya, awal mulai pandemi ini. Akhir quarter kedua aku itu pada saat exam, tiba-tiba karena memang disuruh diminta untuk lockdown, exam itu tiba-tiba jadi harus online, digital. Dalam waktu sekejap tiba-tiba fakultinya dan lain-lain juga harus, profesor-profesornya semua harus mengubah format examnya tuh Mas waktu itu. Itu adalah transisi pertama. Cukup signifikan juga ya proses belajarnya. Oh my god, banget. Makanya aku juga sekarang relate banget kok sama teman-teman yang misalnya lagi working from home, atau misalnya teman-teman yang lagi kuliah dari rumah. Itu memang nggak mudah ya untuk kita menjaga motivasi agar tetap tinggi. Gimana caranya sih kita tetap merasa bagian dari komunitas tersebut. Itu semua tantangan-tantangan baru lah untuk kita. Challenge-nya sendiri, Mod, sebagai salah satu mahasiswi Stanford tuh gimana sih, Mod? Kan mau masuknya aja kan susah gitu. Apalagi kalau udah jadi mahasiswanya kan, harusnya kan real-nya itu pada saat udah jadi mahasiswa nih. Tantangannya sendiri dari Maudy Ayunda seperti apa, Mod? Tantangan paling utama itu menurut aku ya adalah gimana caranya kita justru tetap fokus pada jalur awal yang aku inginkan. Karena Mas, aku tuh di sana ketemu sama banyak banget orang dari background yang berbeda-beda dengan impian masing-masing, dan sangat mudah terbawa arus impian orang lain. Maksudnya kayak misalnya ada orang yang mau masuk kerjaan, mau kerja di World Bank misalnya, ya kan? Terus oh my god, that sounds interesting. That's something that I should do gitu. Jadi aku tuh sangat mudah karena kita berinteraksi dengan banyak orang-orang yang sangat menarik dan sangat ambisius. Kita juga kayak mempertanyakan impian utama kita. Jadi menurut aku tantangan terbesar justru gimana caranya aku tetap fokus dengan apa sih objektif awal aku ke situ gitu. Itu sih justru. Oke. Which one is the hardest one? Waktu dulu S1 di Oxford atau di Stanford, Mod? Susah. Kesulitan agak susah ya, karena kan kalau waktu aku di Oxford itu kesulitannya mungkin adaptasi budaya, adaptasi harus tiba-tiba tinggal sendiri gitu loh, Mas. Karena kan dari SMA yang aku masih tinggal bareng orang tua, tiba-tiba di negara orang lain, di negeri asing, aku harus belajar semuanya baru, belajar nyuci pakai mesin cuci, belajar belanja sendiri, belajar masak. Tiba-tiba
ya gitu, ada kebiasaan-kebiasaan baru, skill-skill baru, itu yang bikin sulit. Tapi kalau di Stanford ini mungkin yang kesulitannya beda. Kalau soal yang gitu-gitu aku udah bisa. Kesulitannya tuh lebih, ya itu tadi, gimana caranya untuk tetap fokus dan gak overwhelmed dengan banyaknya informasi yang ada. Nah, berbicara mengenai time management nih, Mot. Tentu kan time management itu menjadi challenge sendiri nih buat para Dream Warriors yang sedang mengejar mimpi gitu. Apalagi kalau misalkan sambil mengejar mimpi tapi mereka juga punya kewajiban lain gitu. Nah, Maudy kan sekarang nih ngambil S2 joint degree program gitu. Antara MBA dengan education gitu. Kemudian Maudy juga kan tentu punya kesibukan lain. Gimana sih seorang Maudy Ayunda bisa mengatur time managementnya, Mot? Boleh di-share ke Dream Warriors nggak? Boleh banget. Mungkin yang paling utama yang aku pengen sharing ke teman-teman adalah aku itu sebenarnya bukan orang yang ngebalance semuanya di waktu yang bersamaan. Aku itu orang yang membagi hidup aku menjadi fase-fase. Gitu. Jadi misalnya 3 bulan pertama di tahun 2019 ya 2020 fokus aku akan di musik misalnya gitu Mas. Disitulah aku berarti workshop, aku ini, aku yang lain. 3 bulan berikutnya atau sebulan atau berapapun itu aku akan fokus di film misalnya. 2 bulan berikutnya itu aku akan fokus ke application waktu itu ke buat S2 gitu. Jadi justru yang aku pengen share ke teman-teman itu jangan paksakan kita multitasking di satu hari atau 1 jam yang sama. Justru jauh lebih baik kalau kita bagi hidup kita menjadi fase-fase. Jadi di dalam fase tersebut kita hanya fokus pada satu hal. Menurut aku justru itu lebih efektif dan tidak banyak waktu dan energi yang terbuang dengan kita selalu transisi antara satu action ke action yang lain. Gitu, karena sebenarnya perpindahan misalnya kita lagi ngerjain A tiba-tiba C itu sebenarnya very energy consuming kan. Jadi tips aku itu. Lanjut mengenai kan tadi Maudy katanya kan punya, kalau misalkan nih saya melihat memposisikan sebagai netizen ya Mot ya, banyak melihat bahwa Maudy ini kayaknya mimpinya itu banyak gitu dan semuanya kekejar gitu, bener nggak sih Mot? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Maksudnya masih proses juga. Masih proses juga. Nah, kalau di luar kan kita ngelihatnya kayak, wah Maudy kayak mimpinya banyak dan semuanya bisa tercapai gitu. Nah, mungkin sebenarnya Dream Warriors banyak yang kalian nggak tahu nih, sebenarnya Maudy juga pernah gagal juga mungkin dalam mencapai sesuatu gitu. Nah, gimana caranya Maudy bisa overcome that kind of the obstacle gitu atau down dalam hidup, Maud? Down itu pasti ya dalam proses mengejar impian gitu, apalagi buat kita yang mungkin kesibukannya lebih dari satu gitu ya, kadang-kadang karena kita distracted atau karena kita belum bisa mencurahkan waktu yang cukup, akhirnya ada mimpi yang bukan tidak tercapai tapi tertunda ya kalau menurut aku. Jadi itu yang pertama, bahwa kita harus memiliki mindset bahwa mimpi itu bukannya tidak tercapai tapi sebenarnya hanya tertunda. Kedua, ini yang aku percaya banget, kita itu harus memiliki growth mindset atau mindset tumbuh. Apa itu mindset tumbuh? Itu di saat kita itu menjalani hidup dengan objektif ingin selalu berkembang. Jadi bukan cuman mau mencapai sebuah kesuksesan, bahwa kita pengen terkenal atau reputasi tertentu, tapi yang kita tekankan adalah perkembangan diri, bahwa kita selalu being the best version of ourselves and we are continuously improving. Kalau misalnya mindset kita kayak gitu tuh Mas, menurut aku kalau misalnya ada kegagalan, itu malah jadi motivasi menurut aku, karena gagal itu kan berarti kita terus berjalan. Gagal itu kan berarti kita mendapatkan sebuah pelajaran gitu loh dari sebuah proses, dan kita sukses mengembangkan diri kita. So I think penting sekali untuk mengubah mindset itu supaya juga kita down-nya nggak lama gitu. Kita selalu bisa mencari motivasi lagi untuk bangkit. Nah, kita lihat juga kan kalau Maudy ini jago nulis juga gitu kan, punya buku nih gitu ya kan. Terus juga Maudy pinter nyanyi juga sebagai seorang musisi gitu. Sekolah juga sebagai salah satu akademisi yang unggul, kemudian juga pinter acting juga nih Maud. Sebenarnya sama-sama. Sebenarnya motivasi terbesar Maudy itu dalam mengejar mimpi itu apa sih Maud? Motivasi utama ya?
Mungkin bisa dihubungkan lagi sama yang tadi itu ya Mas. Aku tuh orangnya kayak selalu pengen tumbuh aja, selalu ingin menjadi versi lebih baik lagi dari diri aku sendiri. Itu satu. Makanya mungkin aku jadi suka belajar atau suka ujian itulah atau apa yang teman-teman selalu ledekin. Karena justru aku tuh kayak ngerasa pada saat aku melalui milestone itu tuh aku menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua, aku tuh memang pengen mencari sesuatu atau mencari sebuah medium untuk bisa mengubah mindset atau memberikan impact yang positif bagi orang banyak. Makanya mungkin dari kolaborasi aku dengan Siami Niaga misalnya, dengan Kejar Mimpi, inisiasi yang sudah kita jalankan beberapa lama ini, itu menurut aku sesuatu yang I'm very passionate about, karena di situ aku bisa ketemu banyak anak-anak muda, di situ aku bisa memberikan inspirasi, di situ aku bisa memotivasi banyak teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalnya aku menulis atau aku membuat musik atau apapun itu, semuanya tuh balik lagi ke situ sih. Aku pengen karyaku apapun itu mengubah dunia secara positif. Tapi mediumnya bisa macam-macam. Semacam-macam. Great. Nah, berbicara tadi, Maudi sempat menyinggung mengenai Kejar Mimpi nih, Maud. Kita kan udah bareng dengan Maudi nih sejak 2017 gitu. Dan Leaders Camp pertama pun waktu itu di April 2017 gitu. Maudi melihat Kejar Mimpi saat ini kan udah 4 tahun nih. Melihat Kejar Mimpi itu, platform Kejar Mimpi itu udah seperti apa sih, Maud? Kalau menurut Maudi nih. Bangga banget sama Kejar Mimpi, karena bangganya luar biasa, karena masih kebayang banget dulu pada saat meeting awal, ngobrol awal bersama CMB, yang dimana kita masih ngobrolin kita harus bikin sesuatu nih buat anak-anak muda Indonesia, gitu kan. Kita harus menyebar inspirasi, kita harus memotivasi anak-anak muda, kita harus berikan platform. Awalnya tuh seperti itu. Dan untuk akhirnya melihat Kejar Mimpi sekarang sosmednya, followersnya udah 100.000, 120. Iya, udah 122. Iya, 122.000. Kita juga punya komunitas di berbagai kota di Indonesia. Betul. Kita sudah menyentuh banyak hati dan juga pikiran anak-anak muda, dan apa ya? Menurut aku luar biasa sekali dan bangga dan honored aja to have been a part of it. Dan bangga banget sih, senang banget. Oke. Nah, Dream Warriors yang lagi nonton nih, jadi Kejar Mimpi sekarang tuh udah punya 29 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia gitu. Mod, kebetulan nih, ngomong-ngomong dengan komunitas Kejar Mimpi, jadi hari ini tuh bertepatan dengan salah satu anniversary-nya komunitas Kejar Mimpi, Mod. Yaitu komunitas Kejar Mimpi Semarang. Nah, tahun lalu kan kita Kejar Mimpi Leaders Camp-nya itu tepat 1 tahun lalu, di hari kemerdekaan juga, waktu itu kita pergi ke Universitas Diponegoro gitu. Nah, di mana Maudi juga mengadakan sesi private session dengan teman-teman komunitas Kejar Mimpi Semarang. Jadi pada saat saya mau live nih, banyak yang nitip pesen, katanya kangen sama Kak Mod gitu. Dan nah, supaya nih teman-teman komunitas Kejar Mimpi Semarang yang saat ini sedang first anniversary-nya mereka, Maudi boleh disapa teman-teman komunitas Kejar Mimpi Semarang, kemudian diucapkan happy anniversary, dan harapannya Maudi nih buat teman-teman komunitas Kejar Mimpi Semarang seperti apa, Maud? Siap, dengan senang hati. Happy anniversary buat komunitas Kejar Mimpi Semarang. Terima kasih supportnya. Semoga teman-teman selalu menjadi individu-individu yang positif, selalu termotivasi, selalu penuh inspirasi, dan juga bisa membagi inspirasi itu kepada orang-orang sekitarnya. Karena kelihatan banget dari kalian aktif di komunitas ini, kalian itu bukan hanya memedulikan diri sendiri, tapi juga ya kan memikirkan komunitas dan memikirkan orang banyak. Jadi itu adalah sesuatu yang harus sangat diapresiasi. So I appreciate you for doing that. We appreciate you. Thank you for the support, dan semoga kita bisa semakin besar lagi dan semakin menyebar inspirasi. Amin. Dan mudah-mudahan pandemi COVID juga segera cepat berlalu supaya kita bisa roadshow-nya ke berbagai kota lagi nih, Mod. Betul. Nah, Mod, berbicara mengenai lampaui batas diri nih. Untuk bisa melampaui batas diri kan tentunya bisa dilakukan ketika kita punya support system gitu. Salah satunya tuh bisa dari keluarga atau misalkan sahabat atau kecanggihan teknologi gitu. Nah, bagaimana sebuah inovasi perbankan digital ini bisa tetap membantu Maudi gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan keperluan meskipun Maudi sedang berada jauh di sana. Kita ketahui bahwa Maudi adalah salah satu pengguna Oktomobile kan, Mod ya. Gimana tuh, Mod?
aduh, nggak tahu ya, dalam dunia seperti ini dengan pandemi yang kita memang harus stuck at home, itu kan life moves on ya. Betul, Aku betul. tetap harus transaksi, aku tetap harus online shopping, aku tetap harus transfer ke orang-orang yang relevan lah gitu kan. Jadi Octomobile tentunya sangat-sangat membantu sih, dan merupakan inovasi yang sangat memudahkan hidup aku sebagai anak muda yang mobile gitu. Oke. Aku harus berada di berbagai tempat, tapi tetap kebutuhannya itu untuk selalu connected dan selalu Oke. bisa bertransaksi online dan lain-lain. So, Oke. yeah. Nah, oke, thank you buat. Jadi buat Dream Warriors nih yang belum tahu nih Octomobile, kalian bisa download free gitu. Karena selain untuk transaksi, Octomobile juga bisa untuk membuka tabungan pertama kalian gitu. Dan buat yang udah Octomobile nih, banyak banget promo-promo yang disediakan oleh CMB Niaga. Nah, Mod, kita lanjut ke sesi selanjutnya kali ya. Sesi selanjutnya itu kita akan coba tanya jawab. Jadi sebelumnya kita udah drop question di Instagramnya Kejar Mimpi. Oke. Jadi ada lebih dari 100 pertanyaan nih, Mod. Cuman Wow. ya, cuman kita memilihkan ada 5 pertanyaan terbaik yang nanti akan dijawab langsung oleh Maudi gitu. Nah, nanti untuk teman-teman yang terpilih nih 5 pertanyaannya nanti akan dihubungi oleh CMB Niaga karena akan ada merchandise menarik yang akan dikirimkan langsung ke rumah kalian. Oke, nah buat kalian juga nih yang mau bertanya langsung, kalian bisa drop komen juga di sini. Nanti saya akan pilihkan beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung juga oleh Kak Maudi, gitu. Oke, langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih, Mod. Pertanyaan pertamanya dari Juvita Putri Maharani @JuvitaPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Maudi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Kak Maudi memahami bakat yang Kak Maudi punya? Memahami bakat. That's a really good question. Oke, jawabannya, bagaimana cara memahami bakat? Kalau menurut aku, bakat itu pertama ya, bakat itu ada yang memang dari sananya. Aku percaya misalnya ada dari lahir kita punya kecenderungan memiliki bakat, misalnya di musik atau di apa. Tapi juga menurut aku ada bakat yang diasah. Jadi gimana sih caranya kita menemukan bakat tersebut? Aku itu dulu waktu SMP dan SMA sangat beruntung karena orang tua aku itu sangat mereka mendorong aku untuk mencoba sebanyak mungkin aktivitas dan ekstrakurikuler. Aku disuruh mencoba banyak hobi gitu loh, Mas. Jadi aku tuh dulu ikut teater, ikut musik, ikut tapi juga les matematika, tapi juga les yang lain-lain, tapi aku juga main basket dan lain-lain sampai akhirnya karena masa-masa eksploratif itu kita memang harus jalankan. Betul. Akhirnya aku menemukan ternyata kayaknya aku suka deh nyanyi, kayaknya lumayan deh nyanyi gitu kan. Atau misalnya kayaknya lumayan nih jago matematik atau apapun itulah ya. Jadi akhirnya tumbuhlah kesadaran diri, dan yang paling penting bukan hanya kesadaran tapi kepercayaan diri dari proses itu, karena kita jadi merasakan sendiri bahwa wah ini nih elemen gue, ini nih elemen aku, dan disinilah aku harus berkarya gitu. Oke. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, eksplorasi ya. Mudah-mudahan sudah terjawab buat Juvita Putri Maharani. Oke, ke pertanyaan kedua dari Sri Mugi Rahayu. Mugi Rahayu, U-nya ada 4 banyak nih. U-nya ada 5 nih, banyak banget. Rahayu. Ya. Oke, pertanyaannya dari Sri Mugi Rahayu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sri Mugi. Saya ingin bertanya, biasanya pemimpin identik dengan laki-laki, dan sekarang pun banyak wanita yang bisa menjadi pemimpin. Sebenarnya, apakah wanita menjadi pemimpin itu menyalahi aturan? Lalu bagaimana cara agar wanita di dunia bisa percaya diri bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin? Thank you, Kak Mod. Gimana, Mod? Wow, I love this question. Menurut aku, kurang tepat ya kalau misalnya perempuan itu dianggap tidak bisa menjadi pemimpin. Karena nyatanya perempuan bila misalnya menjadi ibu rumah tangga pun itu menjadi pemimpin dan manajer rumah tangga, and it's not easy. It's not an easy job. Agreed. So wherever you are a leader, right? Yes. Dan
raising your child, raising your children, itu pun juga ada leadership quality yang dibutuhkan dari seorang perempuan yang menurut aku penting. Jadi itu dulu, bahwa menurut aku nggak tepat tuh kalau kita bilang perempuan nggak harus jadi pemimpin ya. Dan menurut aku ada juga banyak hal-hal yang memang juga sudah dibahas dengan research gitu, bahwa perempuan itu memiliki level empati yang sangat tinggi yang bisa menjadi skill kepemimpinan yang sangat penting. Itu satu contoh. Atau we are really good multitaskers gitu kan. Dan itu juga membuat kita menjadi pemimpin yang baik juga. So itu personal opinion aku gitu, bahwa kepemimpinan itu bukan hanya dominasi ya kan, bukan hanya seperti itu, tapi gimana caranya kita bisa didengar dan juga mendengar. Kayaknya konsep kepemimpinan yang one way dan diktator seperti itu sebenarnya udah sangat itu tradisional banget gitu. Tapi pemimpin yang sekarang itu justru interaktif loh, dan justru memeluk dan mendengar orang banyak. Dan does that not sound like your mom or your aunt or your sister, right? So menurut aku tentunya ada ruang perempuan di kepemimpinan for sure. Keren sih. Semoga menjawab ya buat Sri Mugi Rahayu. Selanjutnya dari Dien, @Diena Cewek. Ini paling panjang nih Mot pertanyaannya. Diana, wah coba kita lihat. Aku sempat nonton video Kak Maudy di YouTube channelnya Kak Boy waktu berkunjung ke Stanford University. Di situ kakak sempat bilang kalau jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan, karena nggak semua hal harus terencana, yang kurang lebih seperti itu. Posisi aku sekarang yang lagi S1 pun sering banget ngerasa khawatir, bingung ke depannya mau seperti apa. Goals pun aku masih bingung. Menurut Kak Maudy, wajar nggak sih kalau aku sering khawatir dengan hal itu, dan mungkin kakak punya saran untuk mengatasi rasa khawatir itu dari pengalaman Kak Maudy selama menempuh pendidikan di luar negeri. Thank you, semoga suaraku bisa didengar di telinganya Kak Maudy. Wow, terima kasih. Diana ya kalau nggak salah ya? Dien. Oh, Dien. Terima kasih pertanyaannya. Iya, memang waktu itu aku sharing tuh waktu lagi ngobrol sama Boy. Aku ngerasa generasi muda itu sekarang memiliki pressure yang sangat tinggi untuk buru-buru menemukan passion atau menemukan bakatnya, menemukan panggilannya. Dan kayaknya ada ekspektasi kita harus memiliki masa depan yang linear gitu. Jadi kayak harus selaras sama jurusan atau harus konsisten gitu ya. Nah itu yang juga dulu membuat aku jadi krisis identitas, ya kan. Misalnya nih, kalau misalnya aku akhirnya berkarya di dunia entertainment, kalau aku berpikir seperti itu, berarti aku merasa udah dong, aku di dunia entertainment aja gitu kan. Tapi menurut aku orang itu selalu bisa reinventing themselves. Kita itu sambil hidup, sambil menjalani hidup, sambil belajar, kita sebenarnya sambil juga membangun what our dream self is. Itu yang aku percaya banget. Sampai sekarang kalau ditanya nih misalnya, Maudy mau bikin apa nih habis lulus persisnya? Mau seperti apa? Aku juga belum tahu. karena kan aku juga dalam posisi yang aku tahu aku tetap masih harus belajar banyak nih. Aku tahu nih aku harus harus melakukan beberapa eksperimen dulu tentang apa sih kira-kira hal yang paling tepat, intervensi yang paling tepat gitu. Jadi aku nggak percaya sih bahwa impian itu harus linear. Kita juga harus adaptif, dan jangan takut kalau misalnya kamu masih galau, karena aku pun masih galau. Tapi yang jelas adalah kita harus yang tadi, harus berani eksploratif dan harus berani memang menjalankan hidup dan membuka kesempatan. Jadi jangan juga diem kan. Kegalauan tuh bukan berarti kita diem. Kegalauan itu kita lebih kayak, oke, sekarang gue galau, but what are you gonna do about it? I'm gonna try this and this and this gitu. Dan dari situlah akhirnya akan menjadi jelas one day. Aku yakin. Agree banget sih pas bilang kita tuh harus eksploratif. Karena kalau misalkan kita nggak eksploratif, gimana caranya kita tahu gitu kan ya Mot ya? Bener banget, bener. Dan gini Mas, aku tuh bener-bener ngerasa ya, the idea bahwa orang tuh cuma punya satu passion atau satu mimpi, itu menurut aku berbahaya. Karena kita kan jadi stres ya, kalau misalnya, aduh
kok kayaknya aku nggak punya ya satu impian itu atau satu passion, akhirnya kamu somehow ngerasa ada sesuatu yang salah tentang diri kamu. Itu nggak tepat gitu. Mimpi seperti topik kita tadi adalah orang tuh bisa memiliki mimpi yang banyak, dan menurut aku seharusnya seperti itu, karena kita nggak tahu sebenarnya mimpi yang mana yang akhirnya menjadi mimpi utama. Mimpi utama ya. Jadi pentingnya backup plan juga ya, Mot ya, untuk mengejar mimpi ya. Dan Maudi juga gimana? Dan Maudi juga terapkan itu ke mimpi-mimpi utama Maudi berarti ya? Tentunya. Karena aku itu orang yang juga selalu mencari kesempatan gitu. Jadi walaupun misalnya aku udah memiliki karir di dunia entertainment, aku melihat jangan-jangan aku juga bisa melakukan hal lain ya gitu. Dengan selalu membuka mata kamu kepada kesempatan-kesempatan yang datang dan bisa kamu kejar, impian kamu tuh can be totally different from what you thought that it was going to be. Oke. Thank you, Maudi. Untuk Dian, mudah-mudahan terjawab ya, Dian ya. Iya, terima kasih, Dian. Selanjutnya pertanyaan keempat nih, dari Rifka Anissa, @rfknnsa. Gimana? Ya, Rifka nih. Oke, gimana ya caranya agar kita tetap konsisten dengan tujuan kita di saat halang rintangan semakin banyak? Dan gimana caranya mengatasi rasa insecure dan prestasi orang lain supaya kita bisa lebih menghargai diri sendiri? Insecurities nih, Mot. Wah, insecurity itu memang ya. Dan harus aku akui, insecurity itu memang semakin mudah keluar kalau misalnya kita sekarang ada sosmed dan ada kita lebih mudah melihat proses dan melihat perkembangan orang-orang di sekitar kita kan. Jadinya semuanya itu transparan, so of course kita mungkin jadi merasakan pressure yang jauh lebih tinggi. Cara deal with it gimana? Personally, buat aku kita harus tahu kelemahan kita ya. Kalau kita tipe orang yang sangat mudah merasa insecure karena melihat sosmed orang, tapi contoh, ya kita harus mengenal diri juga. Mungkin kita harus go off sosmed dulu gitu, karena itu menjadi distraction justru dalam kita mengejar mimpi. Di luar itu, yang kita juga harus ingat adalah the successful people are the ones that never stop to look to the right or to look to the left. Jadi orang-orang sukses itu justru orang-orang yang fokus aja sama jalur mereka gitu. Belum tentu loh kita kalau misalnya ada di titik yang sama nih, 5 tahun ke depan orang yang melaju itu adalah orang yang somehow justru nggak comparing themselves with others and just focusing on themselves. Jadi justru pada saat kamu merasa insecure, pada saat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, yang kamu harus sadari adalah itu adalah aksi yang justru sangat membuang waktu justru, dan kamu justru memberikan kesempatan orang lain untuk tetap berjalan, malah kamu diam dalam insecurity itu. So just remember that success feeds on action and not on insecurity. Yes, agree. Oke. Thank you, Mot, untuk Rifka Anissa nih pertanyaannya. Thank you, Rifka. Mudah-mudahan terjawab ya, Rifka ya. Ini pertanyaan terakhir nih dari Dream Warriors kita yang udah kepilih, dari Muhammad Galih Prasetya. Oke. At Muhammad Galih Prasetya nih. Hai Kak Maudi, apakah untuk jadi orang hebat harus berbakat? Gimana tuh? Gini, sebenarnya tergantung definisi bakat yang tadi aku bilang ya Mas. Kan tadi aku sempat bilang ada bakat yang kayak seakan-akan dari lahir gitu kan. Tapi ada juga bakat yang diasah. Yes. Kalau misalnya kita percaya bakat itu bisa diasah, berarti orang sukses ya pasti harus memiliki bakat. Tapi bakat itu mungkin bakat bekerja keras, bakat fokus, bakat memiliki konsistensi dan visi yang berbeda sama orang lain. Jadi bakat itu kalau definisinya kita perluaskan, jadinya definitely you can be successful with bakat, karena bakat itu in your control. Kita itu bisa loh membangun habit, Mas. You know, ada buku yang bilang bahwa in 21 days you can create a habit. Yes, pernah baca juga. Kan? Jadi sebenarnya banyak skill, bakat atau lain-lain itu yang juga bisa kita asah. Jadi kita harus justru merasa bahwa
jangan ngerasa bahwa kita malang karena kita misalnya, aduh aku nggak bisa nyanyi misalnya, atau kayak aku nggak bisa, bukan nyanyi deh, apa gitu ya. Just remember bahwa banyak keterampilan yang bisa diasah dan di bawah kontrol kamu, dan kamu bisa sukses karena itu. Oke. Semoga menjawab ya buat Muhammad Galih Prasetya. Oke, jadi tadi 5 pertanyaan nih yang sudah terpilih dari tim Kejar Mimpi. Nanti kalian akan dihubungi nih untuk kita kasih merchandise menarik dari tim Kejar Mimpinya CMB Niaga. Yep. Nah, buat kalian yang mau tanya langsung nih di kolom komentar, boleh silahkan drop langsung pertanyaannya. Nanti saya akan pilihkan pertanyaannya dari Dream Warrior yang lagi nonton. Boleh? Coba. Iya. Ada yang mau bertanya? Aku juga boleh milih, Mas? Atau gimana? Boleh. Oke. Mungkin dari Maudi dulu boleh pilih secara langsung kalau udah ada yang tanya. Oke. Belum muncul sih ini pertanyaannya. Oke. Malah masih emoticon nih. Masih emoticon. Mungkin dia agak ada delay. Sapa dong, halo semuanya, Dream Warriors. Terima kasih udah join live kita. Ada yang tanya insecurity, tapi tadi udah dijawab sih tadi. Tadi ada Kak Maudi ada tips buat fresh graduate katanya gitu. Oke. Nah, mungkin boleh tuh, Mod. Iya, boleh ya itu ya. Ada tips buat fresh graduate. Kalau menurut aku, fresh graduate itu biasanya menghadapi pressure untuk langsung figure out what they want in life. Jadi harus, abis lulus, baru lulus, udah langsung, mau kerja apa nih abis ini, mau ngapain nih abis ini gitu kan. Ada banyak ekspektasi dan pressure seperti itu. Nah, menurut aku, my main tip is don't forget to take your time. Karena kadang-kadang waktu itu, waktu berpikir dan waktu reflection, itu penting justru untuk kita pelan-pelan membangun masa depan kita. Jadi kayak kalau misalnya baru lulus, pelan-pelan take your time, jangan kebawa pressure harus nyari kerja langsung. Maksudnya, misalnya kamu bisa magang dulu, bener-bener pelan-pelan mencari tahu, karena menurut aku pekerjaan itu juga cukup sticky ya. Kayak if you already work somewhere, nggak semudah itu keluar dan pindah dan lain-lain. So untuk fresh graduate jangan kebawa pressure atau FOMO itu tadi. Take your time. Aku waktu lulus SMA aja masih harus gap year. Satu contoh, karena di tahun itu aku benar-benar mengambil waktu untuk benar-benar mendewasakan diri dan juga mencari jati diri, dan akhirnya memilih university yang tepat juga. Malah jauh lebih baik kan ya, Mot ya? Akhirnya gitu. Berubah menjadi sesuatu yang lebih betul. Baik. Nah, tadi ada pertanyaan, Mot, gimana caranya meningkatkan metode belajar katanya tadi di komen. Dari Maudi gimana tuh? Iya. Kalau mengenai belajar, aku percaya bahwa kita itu harus work smart and not work hard. Sebenarnya ini adalah hasil dari banyaknya aktivitas waktu aku SMP dan SMA, di mana aku sebenarnya nggak memiliki banyak waktu untuk belajar. Akhirnya mau nggak mau aku harus bikin sistem. Aku memprioritaskan hanya mempelajari hal-hal di mana aku merasa aku punya weakness di situ. Misalnya mas, aku ada hasil dari ujian atau hasil dari tugas. Di situ aku tidak terlalu mempedulikan di bagian-bagian mana aku benar atau aku mendapatkan jawaban yang tepat. Aku justru fokus di bagian-bagian yang aku kurang, atau aku mendapatkan X, atau aku dapat salah. Jadi itu yang aku pelajarin. Aku selalu mempelajari kekurangan. Aku selalu I'm always trying to fix what I did wrong. Dan kalau kamu fokus di situ, itu jauh lebih efisien. Jadi bukan yang wah dapat nilai 70 nih, belajar dari ulang ya kan, satu materi itu. Enggak gitu kan. Kita dari 70 itu, kenapa nih 30 yang salah ini kenapa? Terus kamu spend the next few days atau sebelum ujian berikutnya itu benar-benar di 30 itu. Jadi itu sih salah satu tips belajar, dan ini bisa diaplikasikan dimanapun, mau itu di dunia pekerjaan, di dunia apapun. Kita harus sangat mengenal dan sadar di bagian-bagian mana sih kita tuh sebenarnya lebih lemah gitu. Thank you, Mot. Boleh pilih lagi nggak, Mot, dari Maudi yang bertanya di kolom komentar? Tips buat bangkit dan mager dari rebahan. Agak susah ya. Kak Maudi, buku favorit Kak Maudi. Buku favorit
Apa buku favorit aja ya? Banyak sih. Boleh. Maudi kan pernah cerita tuh, Mut, waktu kita private session tuh, Mut. Ah, Yang waktu pas di Semarang tuh pas banget punya salah satu buku favorit Maudi itu. Tapi saya lupa tuh judulnya apa. Tentang time management sih. tentang time management ya, coba deh. Ini tuh kalau nggak salah ini deh bukunya. Ini apa ya? Pas banget ya ada di belakang deh bukunya. Iya, ini bener-bener buku-buku aku semua nih. Kemarin ada nggak Kak yang di situ? Oh, bukan. Ya, tapi nggak ada nih yang favorit aku di sini. Silahkan yang mau nanya boleh di kolom komentar ya sambil nunggu Maudi nyari buku. Yes. Oke. Dreamorian yang masih mau tanya boleh. Tinggal bentar waktunya tinggal bentar lagi. Oke. Ya, keputus. Oke. Nah, Dream Warriors, buat kalian yang banyak DM nih, kita lihat banyak yang nge-DM. Pokoknya jangan khawatir ya, karena nanti kita juga akan save di IGTV-nya kita. Oke. Jadi jangan khawatir yang ketinggalan hari ini, sesi hari ini, karena kita akan simpan di IG Kejar TV, dan akan ada sesi rerun di CNB Niaga. Oke, keputus ya, Mot ya? Aduh, sorry banget. Gak apa-apa. Oke, jadi gimana nih? Bukunya sudah ada? Buku Iya, jadi favoritnya? Jadi ini salah satu buku yang aku lagi suka banget. Ini by Simon Sinek. Jadi judulnya adalah Start with Why. Oke. Jadi sebenarnya yang dia bahas di buku ini adalah pada saat kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, mau itu pekerjaan apapun itu, kita itu harus kembali lagi ke mengapa. Maksudnya alasan-alasan mengapa kita ingin melakukan hal tersebut philosophically, dan bukan hanya apa dan bagaimana. Gitu. Sebenarnya kenapa ini sangat memotivasi aku? Karena mungkin aku termasuk golongan anak-anak galau ya, yang selalu jadi kayak, aduh, next step aku apa gitu. Apalagi nih yang aku mau kerjain, dan ini membuat aku jauh lebih aligned gitu secara pikiran dan hati, visi, dan juga kepedulian aku terhadap anak-anak muda dan lain-lain. Dan itu yang akhirnya menjadi my compass atau menjadi kiblat aku dalam berbuat gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Coba Mot boleh dipilih salah satu. Karena kita masih punya cukup waktu nih buat menjawab. Perhatikan. Oke. Satu lagi pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada... Kak Maudi, gimana caranya nggak kecanduan gadget? Mau dijawab itu? Boleh. Okay. Karena anak muda kayaknya identik banget dengan gadget nih. Iya sih, gadget itu emang sulit banget. Tapi sebenarnya pertama gadget itu juga bisa berguna banget ya. Betul. Karena kan sebenarnya tergantung ada aplikasi-aplikasi apa di dalamnya. Kalau yang sangat-sangat bisa mensupport dan menunjang perjalanan kita justru bisa bagus. Jadi menurut aku biasanya yang aku lakuin kadang-kadang kalau lagi merasa distracted, itu aku kadang-kadang temporarily menghapus kayak sebuah aplikasi yang menurut aku sangat distracting. Itu satu tips. Atau aku pindahin ke belakang. Jadi bukan kayak home screen. Jadi aku benar-benar harus swipe untuk bisa sampai ke situ. Jadi kayak membuat juga gadget kamu tuh gimana ya, menjadi sumber dari insentif dan disinsentif. Itu yang biasa aku lakuin. Dan mungkin kita kan juga bisa kayak nge-track screen time gitu loh. Jadi kita bisa ngeliat, wah gila ya, kayak ternyata seharian ini aku menghabiskan waktu 5 jam untuk aplikasi tertentu. Di situ kan kita juga jadi merasa apa ya? Jadi merasa ditegur juga sama diri sendiri, kayak itu parah banget.
gitu. Di luar itu juga it's easy, you know, you can put on like a really nice quote on your phone, kayak di screen sebagai screensaver-nya gitu, yang bisa memotivasi kamu, atau sebuah visual yang setiap kamu melihat gadget kamu jadinya jadi terinspirasi lagi dan diingat lagi bahwa waktu itu jadi reminder. Bener sih. Oke, Dream Warriors, karena waktu kita terbatas nih gitu. Mungkin sesi dengan Maudy tidak akan lama lagi akan berakhir, tapi jangan khawatir karena setelah sesinya Maudy masih ada lagi pembicara inspiratif kita, nanti ada Ran, dan Ran juga nanti akan menyanyikan lagu-lagu hitsnya mereka. Nah, Maud, penasaran nih, plannya Maudy itu dalam jangka waktu terdekat tuh apa sih, Maud, saat ini sebelum kita tutup acara hari ini? Sebenarnya kan aku masih ada setahun lagi. Plan masa dekat ini, di masa-masa ini adalah untuk tetap menjalani studi aku untuk setahun ke depan. Dan sebenarnya mungkin ini akan jadi tahun terberat secara akademis karena aku kan lagi join degree, aku harus memenuhi credits yang sangat banyak gitu setiap quarternya. Jadi memang harus benar-benar fokus nih ya tahun kedua ini. Selain dari itu, aku juga berencana tetap sebenarnya mengeluarkan beberapa karya-karya kreatif, mau itu di musik atau di penulisan dalam tahun ke depan ini. Dan juga lagi working on kind of like a social initiative untuk tahun ke depan ini. Jadi didoakan teman-teman semoga lancar. Amin. Ditunggu pokoknya karya-karyanya dari Maudy. Nah, Maud tadi berbicara sedikit deh, penasaran nih terkait dengan joint degree program gitu kan. Maudy kan ambil antara MBA dengan pendidikan gitu. Jadi sistemnya itu Maudy harus selesaikan dulu MBA-nya, baru nanti pendidikannya, atau sebenarnya dalam kurun waktu 2 tahun itu Maudy silih berganti ngambil course-course-nya, atau seperti apa sih, Maud? Tepat Mas, jadi yang kedua tadi. Jadi memang dalam 2 tahun ini aku jadi harus ngambil courses dari fakultas pendidikan dan juga fakultas bisnis dan manajemen itu tadi. Jadi aku memang harus memenuhi requirements, makanya jadi banyak banget kredit dalam satu quarter. Karena yang ini ada requirements harus ngambil berapa, yang ini harus ngambil berapa gitu. Jadi intinya harus double gitu. Mau terakhir banget. Besok kan kebetulan nih Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nih yang ke-75 gitu. Dan nih untuk supaya Dream Warrior ini semakin semangat lagi dalam mengejar mimpi, dan biasanya nih kalau di setiap Kejar Mimpi Leaders Camp itu kan Maudy suka menyanyikan lagu Kejar Mimpi nih, Maud. Boleh nggak, Maud, sedikit aja refnya lagunya Kejar Mimpi untuk memotivasi Dream Warrior di seluruh pelosok negeri agar mereka nggak pantang menyerah nih dan untuk menyambut Hari Kemerdekaan besok. Siap. Boleh, silakan. Nyanyi bareng ya. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Thank you so much, Maud. Mudah-mudahan terima kasih semuanya. Terima kasih Maudy, Dream Warrior. Sampai ketemu lagi di next Kejar Mimpi Leaders Camp. Pokoknya buat Dream Warriors, jangan khawatir, nanti akan ada rerun-nya juga, sesi bareng Maudy, nanti akan rerun di CMB Niaga. Jadi pantengin Instagramnya CMB Niaga, dan masih ada satu pembicara inspiratif lagi, sore hari ini ada Ran, nanti juga Ran akan berbicara seputar inspirasi mereka, dan mereka akan menyanyikan lagu. Oke, terima kasih Dream Warriors, saya Agis dan juga Maudy. Terima kasih, bye. Thank you, Maud. Thank you so much Dream Warriors, pokoknya udah nonton hari ini. Saya Agis dari tim Kejar Mimpi CMB Niaga, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.